Puji nama Tuhan, kami menyapa Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah. Shalom. Haleluya. Semuanya kita dalam keadaan baik, amin. Sebelum kita mulai ibadah FA kita pada malam hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kembali kami mengucap syukur ya Tuhan. Pada malam hari ini ya Bapa yang baik, kami berkumpul bersama di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Kami mau ibadah FA ya Tuhan dengan mengikuti streaming kami pada malam hari ini ya Tuhan Yesus. Kami mau bawa hidup kami ya Tuhan di hadapan-Mu. Kami mau bawa syukur kami kepadamu ya Tuhan Yesus. Kami persiapkan setiap hati kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau yang hadir di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Engkau yang melawat ibadah kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa yang baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Mari bersama-sama katakan, Tuhan, ku bawa hidupku di hadapan-Mu sebagai korban syukurku. Tuhan, ku serahkan hidupku di hadapan-Mu. Yesus Tuhan, Kau kekuatanku. Setiap hari ku puji nama-Mu. Mulutku penuh dengan pujian, sebab kasih setia-Mu melimpah bagiku. Yesus, ku bersyukur padamu. Mari bersama-sama dengan segenap hati katakan, Tuhan, ku bawa hidupku di hadapan-Mu sebagai korban syukurku. Tuhan, ku serahkan hidupku di hadapan-Mu. Yesus Tuhan, Kau kekuatanku. Setiap hari ku puji nama-Mu. Mulutku penuh dengan pujian, sebab kasih setia-Mu melimpah bagiku. Yesus, ku bersyukur padamu setiap hari. Setiap hari ku puji nama-Mu. Mulutku penuh dengan pujian, sebab kasih setia-Mu melimpah bagiku. Yesus, ku bersyukur padamu. Mari sekali lagi katakan Bapak Ibu, Tuhan, kami bawa hidup kami kepadamu. Tuhan, ku bawa hidupku di hadapan-Mu sebagai korban syukurku. Tuhan, kami serahkan hidup kami kepadamu ya Tuhan. Serahkan hidupku di hadapan-Mu, sebab Engkaulah kekuatan dalam hidup kami. Kekuatanku setiap hari, setiap hari ku puji nama-Mu. Mulutku penuh dengan pujian, sebab kasih setia-Mu melimpah bagiku. Yesus, ku bersyukur
korban syukur kami kepadamu ya Tuhan. Kami Kami bawa pujian kami kepadamu ya Bapa. di hadapan Setiap kami yang ada di rumah-rumah pada malam hari ini ya Tuhan, kami mau membawa setiap korban syukur kami kepadamu. Haleluya. Biarlah setiap hari kami memuji namamu. Biarlah setiap hari kami menyembahmu. selamat kami. Sebab Engkau Allah yang layak terima pujian, layak terima sembah, Kau yang layak terima hormat. Haleluya, terpujilah namamu ya Tuhan. Terpujilah Kau di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Hiaralah bayasa, hiaralah bayasa. Biarlah kuasa-Mu mengalir ya Tuhan di tempat rumah ibadah Eva kami pada malam hari ini. Engkau yang melawan setiap umat-Mu yang datang beribadah kepadamu ya Tuhan. Oh, shirala papa 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 Engkau saja ya Tuhan yang dipuji dan disembah. Biarlah seluruh umat-Mu datang menyembah-Mu ya Tuhan. Seluruh bangsa Indonesia ini ya Tuhan menyembah-Mu. Oh, shirala papa 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 Haleluya. Hidarala bayarala bayaso. Hidarala bayase. Biarlah setiap hari ya Tuhan, setiap waktu ya Tuhan, kami memuji nama-Mu, kami menyembah-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau saja yang terutama dalam hidup kami ya Tuhan. Kepadamu saja ya Tuhan sembah kami. Oh, mari Bapak Ibu, setiap kita yang ada di rumah-rumah, mari buka kedua tangan. Mari sembah Dia lebih lagi. Sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Oh, shirala bala 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 bala. Biar Allah saja yang mulia, Allah saja yang ajaib. Oh, shirala bala 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 bayarala basikiara. Lebih lagi ya Tuhan, lebih lagi Engkau melawan setiap umat-Mu yang ada di rumah-rumah ya Tuhan. Dimanapun berada ya Tuhan. Biarlah balas kasihan-Mu ya Bapa.
Benar ya Tuhan, Bapa kami yang baik. Di malam hari ini Tuhan, hati kami limpah dengan ucapan syukur kepada-Mu ya Bapa kami yang baik. Kalau pada malam hari ini Tuhan, kami bersama dengan umat-umat-Mu yang ada di rumah ya Tuhan, kami boleh beribadah melalui EFA kami pada malam hari ini ya Bapa. Bapa yang baik, biarlah ya Tuhan apa yang kami persembahkan, pujian penyembahan kami Tuhan, biarlah itu semua menyenangkan hati-Mu ya Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan, hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan, karena kami boleh merasakan Tuhan betapa Engkau Allah yang begitu setia ya Tuhan, selalu memelihara kehidupan kami ya Abah. Terima kasih Tuhan. Dan kalau sebentar lagi Bapak kami sharing akan kebenaran firman-Mu Tuhan, biarlah juga Engkau yang mengurapi setiap kami Tuhan. Berkati firman-Mu Tuhan, biar boleh bertumbuh dan berbuah bagi setiap kami. Karena kami tahu Tuhan, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi setiap jalan-jalan kami. Dan biarlah setiap kami Tuhan boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami sambut Tuhan kebenaran firman-Mu sering kami pada malam hari ini dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami. Mari kita yang siap mendengar firman Tuhan, bersama dengan saya kita katakan, amin. Baik, shalom Bapak dan Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini kita sungguh mengucap syukur ya, karena kita boleh datang menghadap Tuhan, kita boleh datang memuji menyembah Tuhan. Sebab kita tahu Bapak Ibu, Tuhan kita adalah Tuhan yang begitu mengasihi kita Bapak Ibu. Betapa kita berharga bagi Tuhan. Sebab karena kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan, perlindungan Tuhan, kita boleh ada sebagaimana kita ada pada malam hari ini Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baik kita masuk kepada sharing kita pada malam hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti yang kita tahu di sepanjang bulan ini, mungkin ini sudah mengakhiri bulan ya, bulan 7. Tuntunan daripada gereja kita, gereja keluarga besar, Medan Plaza, di sepanjang bulan 7 ini, tema daripada tuntunan Tuhan buat kita adalah integritas gereja. Jadi Bapak Ibu sesuai dengan tema daripada gereja kita, maka malam hari ini juga kita akan berbagi sharing dengan tema adalah bagaimana gereja yang berintegritas. Temanya adalah gereja yang berintegritas. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita perlu tahu sebelum kita melanjutkan sharing kita, kita harus mengerti apa sebenarnya gereja itu Bapak Ibu. Gereja kita tahu Bapak Ibu bahwasanya gereja itu adalah suatu alat sarana atau persekutuan yang dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan kabar baiknya Bapak Ibu. Mari kita baca firman Tuhan 1 Petrus 2 ayat 9. Ini sebagai pembuka daripada sharing kita Bapak Ibu, firman Tuhan. Baik, 1 Petrus 2 ayat 9, demikian firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini jelas Tuhan memanggil setiap kita Bapak Ibu, memilih setiap kita umatnya untuk kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar daripada Tuhan Bapak Ibu. Jadi alangkah pentingnya gereja itu punya integritas, agar supaya apa Bapak Ibu? Supaya firman Tuhan itu
boleh digenapi Bapak Ibu yang terkasih. Supaya kita boleh memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar daripada Dia. Sehingga lewat pemberitaan-pemberitaan perbuatan-perbuatan Tuhan yang begitu besar, maka banyak jiwa-jiwa Bapak Ibu. Jiwa-jiwa yang boleh kita bawa untuk datang sujud menyembah Tuhan. Karena inilah yang kita tahu tugas yang paling utama sebagai kita orang Kristen itu adalah untuk memberitakan firman. Supaya lewat pemberitaan firman itu Bapak Ibu, Injil diberitakan, maka banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan. Karena kita tahu Bapak Ibu, Tuhan kita, Tuhan yang begitu penuh dengan kasih Bapak Ibu. Tuhan kita tidak mau satu orang pun yang hilang Bapak Ibu. Tapi Tuhan mau semuanya boleh diselamatkan. Semuanya boleh datang kepada Dia Bapak Ibu. Nah, ini yang dirindukan oleh Tuhan. Jadi inilah yang menjadi tugas daripada kita. Tugas gereja Bapak Ibu. Yang dirindukan oleh Tuhan untuk setiap kita. Supaya apa yang menjadi kehendak Tuhan itu boleh digenapi. Untuk itu Bapak Ibu, supaya itu boleh digenapi, maka sungguh sangat dibutuhkan suatu gereja yang punya integritas. Yang kita tahu bahwa kalau sesuatu itu sudah punya integritas, maka pasti Bapak Ibu, maka akan menghasilkan hasil yang baik Bapak Ibu. Itulah sungguh diperlukan suatu integritas. Maka kita bersyukur untuk sepanjang bulan Juli ini pemimpin-pemimpin kita memberikan tuntunan kepada setiap kita supaya gereja punya integritas Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita tahu gereja adalah bagian gereja itu adalah kita Bapak Ibu. Jadi kita, umatnya, kita adalah bagian daripada gereja itu Bapak Ibu. Nah, jadi gereja, karena kita menjadi bagian daripada gereja itu Bapak Ibu, jadi kita berperan di sini Bapak Ibu. Sungguh kita berperan. Dan gereja itu artinya kita lah. Kita inilah gereja itu Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, supaya kehendak Tuhan itu boleh digenapi lewat gerejanya, maka ada 3 hal yang kita mau seringkan pada malam hari ini tentang gereja ini Bapak Ibu. Ada panggilan gereja, ada 3. Yang pertama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan adalah koinonia, artinya bersekutu dengan Tuhan dan sesama. Yang kedua adalah marturia, memberitahukan kabar baiknya Tuhan. Dan yang ketiga adalah diakonia, artinya gereja itu harus melayani Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, yang pertama, apa artinya itu koinonia Bapak Ibu? Jadi koinonia itu adalah bersekutu dengan Tuhan, dengan sesama. Artinya kita beribadah kepada Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau kita lihat bagaimana pola hidup daripada gereja tentang bersekutu dengan Tuhan, boleh kita lihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat daripada 42 sampai mungkin ayat yang terakhir, ada judul perikopnya di situ adalah hidup daripada gereja mula-mula Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi kita buka dulu Kisah Rasul 2 ayat 42. Beginilah cara gereja mula-mula bersekutu dengan Tuhan, yaitu baik kita baca Kisah Rasul 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan,
dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Artinya gereja itu pola hidupnya adalah harus suka beribadah, Bapak Ibu, suka bersekutu. Jadi kalau gereja atau kita sudah malas untuk beribadah, nah ini sudah harus dipertanyakan. Ini artinya sudah tidak punya integritas. Jadi yang gereja yang berintegritas adalah gereja itu yang suka untuk beribadah, untuk suka bersekutu dengan Tuhan, dengan sesama, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau kita lihat belakangan ini, gairah untuk beribadah agak berkurang, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mungkin, tanda kutip mungkin ya, mungkin karena keadaan mungkin yang membuat, atau dengan adanya suasana pandemi COVID-19 ini, maka gairah orang untuk beribadah. Nah, ini yang harus kita perbaiki, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini, sharing kita malam hari ini, jelas firman Tuhan mengatakan bahwasanya Tuhan merindukan supaya setiap kita adalah pribadi yang suka bersekutu. Bersekutu artinya beribadah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi apapun keadaannya, apapun masalah, apapun beban daripada Bapak Ibu, ayo mari kita tetap rajin untuk beribadah. Pola hidup yang suka untuk beribadah. Gereja kita Tanjung Sari tak mengadakan ibadah on-site, Bapak Ibu, pukul 8 dan ibadah yang kedua pukul 10. Bahkan ibadah FA pun selalu kita jalankan juga, baik melalui streaming dan ada juga FA gabungan. Ayo mari kita ikuti, karena Tuhan merindukan, Bapak Ibu, seperti Kisah Rasul 2 ayat 44. Inilah pola hidup jemaat, inilah pola hidup gereja, yaitu gereja itu harus suka beribadah, suka bersekutu, Bapak Ibu. Dan kalau kita tahu lagi bahwasanya manfaat beribadah itu sungguh sangat besar, sungguh bermanfaat kalau kita rajin beribadah, Bapak Ibu. Coba kita buka Keluaran 23 ayat 25. Apa manfaat beribadah itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Kita buka Keluaran 23 ayat 25. Dikatakan demikian, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Ya, firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini sungguh memberkati bagi kita, Bapak Ibu. Di tengah-tengah keadaan yang kita hadapi saat ini, adanya pandemi virus corona COVID-19, agar kita bisa terhindar daripada virus ini, Bapak Ibu. Firman Tuhan yang kita baca ini, Tuhan mengatakan bagi setiap kita, Tuhan berjanji bagi setiap kita, Bapak Ibu, maka Tuhan akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan gairah beribadahnya berkurang. Ayo tetap semangat untuk beribadah. Ada rasa haus, ada rasa rindu, Bapak Ibu, untuk beribadah, supaya kita senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati roti dan makanan kita, bahkan minuman kita. Amin, Bapak Ibu. Nah, jadi ini menjadi berkat bagi setiap kita, Bapak Ibu. Biar kita menjadi pribadi-pribadi gereja yang suka untuk beribadah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, panggilan gereja yang kedua adalah marturia, yaitu memberitahukan kabar baiknya Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah yang sebenarnya yang dikehendaki Tuhan bagi gerejanya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau kita buka Matius 28 ayat 19, amanah daripada Tuhan
bagi setiap kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagi gerejanya, yaitu kita buka Matius 28 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Matius 28 ayat 19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah menjadi panggilan bagi setiap kita untuk memberitakan firman Tuhan, Bapak Ibu, untuk memberitakan Injil Tuhan, supaya apa yang menjadi kehendak Tuhan boleh digenapi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yaitu setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesuslah Tuhan, sehingga setiap kita akan memperoleh keselamatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang ketiga, panggilan gereja adalah diakonia, yaitu melayani. Kita buka firman Tuhan Matius 5 ayat 13, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Matius 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Artinya Bapak Ibu, gereja itu harus melayani. Gereja itu harus bisa menjadi terang, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Harus bisa menjadi garam di tengah-tengah masyarakat, bahkan tengah bangsa ini, Bapak Ibu. Makanya gereja itu sungguh sangat berperan, Bapak Ibu. Berperan buat bangsa ini. Untuk itu mari kita tetap berdoa untuk bangsa ini, tetapi di tengah keadaan-keadaan yang saat ini sedang dialami bangsa kita, Bapak Ibu, supaya bangsa kita tetap boleh berjalan dengan baik, Bapak Ibu. Keadaan semakin baik. Ayo mari kita sebagai gereja, pola hidup kita melayani, Bapak Ibu. Artinya boleh kita menjadi garam, boleh menjadi terang. Berdoa menopang bangsa ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi ini yang dikehendaki Tuhan bagi setiap kita, Bapak Ibu. Jadi mari setiap kita pada malam hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah kita menjadi gereja yang berintegritas, Bapak Ibu, sehingga apa yang menjadi kerinduan daripada Tuhan bagi setiap kita, kerinduan daripada gereja kita, keluarga besar Medan Plaza, biarlah gereja kita menjadi gereja yang berintegritas, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Gereja yang boleh menjadi berkat, berkat bagi sesama kita, Bapak Ibu, dan berkat untuk memuliakan nama Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Demikian sharing kita pada malam hari ini. Baik, kita tutup ibadah FA kita pada malam hari ini dengan doa. Mari kita satukan hati kita. Bapa di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh hati kami limpah dengan ucapan syukur ya Tuhan di malam hari ini. Kalau pada malam hari ini Tuhan kami boleh mendengar sebagian daripada isi hati-Mu Tuhan, yang boleh kami seringkan akan kebenaran daripada firman-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan materaikan firman-Mu ini dalam setiap kehidupan kami. Jadikanlah setiap kami Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang suka bersekutu, yang suka beribadah ya Tuhan. Dan kami menjadi pribadi-pribadi yang rindu haus untuk memberitakan isi hati-Mu ya Tuhan. Dan kami juga gereja-Mu Tuhan boleh menjadi pelayan-pelayan ya Tuhan, yang melayani
setiap jiwa-jiwa ya Tuhan. Sehingga boleh kami menjadi berkat Tuhan. Berkat bagi setiap jiwa-jiwa ya Tuhan. Berkat bagi bangsa, berkat bagi kota kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan. Kami mengangkat bangsa kami Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di tengah-tengah keadaan yang masih sulit, yang susah saat ini. Di tengah-tengah keadaan yang hadapi bangsa kami saat ini ya Tuhan. Di mana bangsa kami sedang mengalami kesusahan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, Kau bantu, Kau tolong Tuhan bangsa kami ya Tuhan Yesus. Biarlah belas kasihan-Mu senantiasa turun atas bangsa kami Tuhan. Biarlah ya Tuhan segera Kau lalukan virus corona daripada bangsa kami ya Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, bilangan yang terpapar semakin berkurang ya Tuhan. Mari Bapa, Engkau yang menyembuhkan setiap yang sakit Tuhan, yang sedang terpapar COVID-19 saat ini Tuhan. Cukupkan segala obat yang dibutuhkan, peralatan yang dipakai, cukupkan semuanya ya Tuhan. Biarlah Bapak Engkau berkati juga para medis yang menangani Tuhan. Pakai setiap mereka para medis untuk memberikan kesembuhan ya Tuhan. Bagi setiap yang terpapar ya Tuhan Yesus yang baik. Sehingga kami boleh melihat ya Tuhan bilangan jumlah yang semakin sembuh, semakin bertambah-tambah ya Tuhan. Dan kami rindu ya Tuhan Yesus yang baik. Covid ini ya Tuhan, segera berlalu daripada bangsa kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan kehidupan daripada keadaan bangsa kami kembali pulih normal sebagaimana biasanya ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Perekonomian kami yang sedang lemah saat ini Tuhan, Tuhan bangkitkan kembali ya Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Berkati pemimpin bangsa kami Tuhan. Pakai mereka ya Tuhan Yesus menjadi alat Tuhan untuk ya Tuhan membawa bangsa kami menjadi bangsa yang maju ya Tuhan. Bangsa yang aman dan damai, bangsa yang makmur dan sejahtera ya Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini juga kami berdoa ya Tuhan, buat pemimpin rohani kami ya Tuhan, yang ada di pusat Bapak Dr. Niko Notorharjo ya Tuhan, yang ada di keluarga besar Medan Plaza ya Tuhan, yang balas sidang kami Bapak Daniel Edi Prayetno ya Tuhan, Bapak rohani kami Bapak Erba Mayonan ya Tuhan, seluruh gembala-gembala cabang yang ada ya Tuhan. Jadi istimewa gembala cabang kami yang ada di tempat ini Bapak Anton Purba ya Tuhan Yesus. Dimanapun sekarang hamba-hambamu ini berada ya Tuhan, bahkan melayani, biar kiranya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan senantiasa sempurna atas hamba-hambamu ya Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk seluruh keluarga besar daripada hamba-hambamu, kiranya juga Tuhan yang melindungi, Tuhan menjaga, Tuhan memelihara setiap mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini juga kami berdoa ya Tuhan, kami mengangkat tangan kami untuk kota kudus-Mu Yerusalem ya Tuhan. Kami mau katakan Shalom Yerusalem, Shalom Yerusalem. Biarlah sejahtera ada di lingkungan tembok-Mu dan sentosa ada di lingkungan puri-Mu. Bapak yang baik, ketika kami berdoa untuk kota kudus-Mu Tuhan, biarlah juga Tuhan Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Memberkati keluarga demi keluarga kami Tuhan. Memberkati gereja kami, memberkati kota kami, bahkan memberkati bangsa kami. Terima kasih Bapak yang baik. Dan kami juga berdoa Tuhan, kalau sebentar kami akan memberikan persembahan kami Tuhan, biarlah Engkau memberkati persembahan kami Tuhan. Kami boleh pakai memuliakan nama Tuhan. Dan berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan. Berkati 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda. Terima kasih Bapak yang baik. Dan saat ini juga hamba-Mu berdoa Tuhan. Hamba-Mu serahkan kehidupan daripada umat-Mu sepanjang minggu ini Tuhan, bahkan sepanjang mengakhiri bulan ini. Biarlah kiranya Tuhan yang melindungi, menjaga, memelihara setiap umat-Mu. Tuhan yang memberkati setiap pekerjaan, setiap usaha daripada umat-Mu. Buat mereka berhasil dan beruntung ya Tuhan Yesus. Cukupkan segala kebutuhan kehidupan mereka. Tidak ada satu pun yang berkekurangan ya Tuhan. Berkati mereka dengan berkat yang berlimpah-limpah ya Tuhan Yesus yang baik. Anak-anak kami yang sedang dalam pendidikan, berikan kepintaran bagi anak-anak kami Tuhan. Dan cukupkan segala kebutuhan kehidupan mereka ya Tuhan Yesus. Dan umat-Mu yang belum mendapat pekerjaan, berikan pekerjaan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dan bangsa ini berdoa ya Tuhan, bagi jemaat ini yang ada sakit Tuhan, mari Tuhan sembuhkan ya Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi Bapa, kami mengakhiri ibadah kami pada malam hari ini Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami, istirahat kami, biarlah kiranya Tuhan yang selalu memelihara kami Bapa. Terima kasih sebelum kami mengakhiri
ibadah kami pada malam hari ini. Biarlah kiranya Tuhan memberkati setiap kami. Kami rindu menerima berkat Tuhan. Mari jemaat umat yang dikasihi Tuhan, mari kita arahkan hati kita, kita angkat tangan kita ke surga untuk menerima berkat daripada Allah Bapa. Terimalah berkat anugerah dan damai sejahtera yang melimpah-limpah daripada Allah Bapa. Kasih sayang yang sempurna daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan bersama Roh Kudus, itulah yang menyertai kita malam hari ini, esok, Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari percaya sudah diberkati bersama dengan saya, kita katakan amin. Shalom, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.